I just wanna love myself 난 Mekanisme transportasi melalui membran plasma dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transport pasif. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Transport aktif merupakan transfer zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga memerlukan energi. Energi yang diperlukan berupa ATP, adenosin trifosfat. Transport pasif meliputi difusi, difusi dipermudah, dan osmosis. Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Difusi sederhana adalah pergerakan molekul kecil monopolar seperti oksigen dan karbon dioksida secara langsung melalui membran sel. Difusi dipermudah. Difusi yang dipermudah oleh saluran protein, pergerakan molekul yang lebih besar atau polar bersama dengan ion melalui membran sel dengan bantuan protein membran integral. Protein tersebut berfungsi sebagai saluran atau pembawa. Difusi yang dipermudah oleh protein transport dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya. Osmosis, pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran semi permeable. Osmosis merupakan difusi air, sehingga bergantung pada gradien konsentrasi air di setiap sisi membran. Perbedaan osmosis pada sel berdinding dan sel tidak berdinding adalah pada sel berdinding dapat terjadi peristiwa plasmolisis, yaitu sitoplasma mengerut dan membran plasma terlepas dari dinding sel. Transport aktif meliputi pompa ion, kontransport, dan endositosis, eksositosis. Pompa ion berfungsi untuk mengembalikan konsentrasi molekul yang dibutuhkan di dalam dan di luar sel. Pompa ion terletak di membran sel dan hanya akan memuat ion-ion tertentu. Misalnya, pompa natrium-kalium mendorong 3 ion natrium keluar sel yang setiap 2 ion yang didorong ke dalam sel. Kontransport adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kontransport atau simpor adalah proses pemindahan zat terlarut melintasi membran sel. Proses ini merupakan bagian dari transport aktif sekunder. Kontransport terjadi ketika zat terlarut berpindah dari tempat dengan potensi elektrokimia rendah ke tempat dengan potensi elektrokimia lebih tinggi. Eksositosis, endositosis. Eksositosis adalah proses sel yang memindah bahan seperti produk limbah dari dalam sel ke ruang ekstraseluler. Eksositosis terjadi ketika vasikel menyatu dengan membran plasma dan melepaskan isinya keluar sel. Endositosis adalah proses sel mengambil zat dari luar sel dengan cara menelanya dalam vasikel yang berasal dari membran sel. Endositosis merupakan jenis transport aktif yang memindah partikel seperti molekul besar, bagian sel, dan bahkan seluruh sel ke dalam sel. Perbedaan transport pasif dan transport aktif. Transport pasif tidak memerlukan energi metabolik. Transport pasif adalah proses perpindahan molekul melintasi membran sel tanpa menggunakan energi. Molekul bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Contoh, transport pasif adalah pemberian gula pada cairan teh tawar sehingga cairan menjadi manis. Transport aktif memerlukan energi metabolik. Transport aktif adalah proses perpindahan molekul melintasi membran sel melawan gradien konsentrasi. Transport aktif dapat diblokir oleh inhibitor metabolisme seluler. Kesimpulan transport aktif dan pasif. Kesimpulan dari mekanisme transport melalui membran plasma adalah membran plasma mengatur transportasi zat-zat yang masuk dan keluar dari sel. Transportasi zat
Melalui membran plasma, memungkinkan sel untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan limbah, dan menjaga keseimbangan ion. Transportasi zat yang tepat juga penting untuk menjaga keseimbangan osmotik sel dan mencegah kerusakan sel. Transportasi zat melalui membran plasma dapat terjadi secara pasif atau aktif. Transportasi pasif terjadi melalui difusi dan osmosis.